Nah kalau dalam kapitalisme bentuk paksaan yang koersif itu kan nggak muncul. Logika dari kapitalisme adalah paksaannya terbentuk secara halus. Makanya bagi Marx, kelas pekerja hubungannya kan kalau dalam kapitalisme adalah pekerja dengan pengusaha dengan kapitalis, buruh dengan kapitalis gitu ya. Para buruh kemudian tidak dipaksa dengan kekuatan eksternal ekonomi. Dengan paksa kamu harus kerja di pabrik ini dari jam segini, kan nggak ada seperti itu kan? Iya, bukan seperti itu. Artinya pure secara dalam tanda kutip bentuk kontrolnya adalah pure ekonomi gitu. Ada kompetisi, ada kemudian tekanan ekonomi, ada proses ada upah di situ, ada yang lain. Nah, tapi artinya ini yang tidak terbaca oleh para pemikir teknofeudalisme. Mereka mencampur adukan hal-hal ini yang sebenarnya berbeda. Karena kalau seperti yang tadi yang dibilang Marx tadi, bahwa kenapa kemudian buruh mau bekerja bagi kapitalis, padahal mereka nggak ditodong senjata, mereka nggak dipaksa dengan golok oleh preman gitu. Tapi mereka tetap mau bangun pagi, datang ke pabrik untuk dieksploitasi dengan upah yang kecil, apalagi upah di Jogja yang kecil. Tapi mereka mengapa tetap mau? Bagaimana kapitalisme bisa membuat buruh secara sukarela, ya, dalam tanda kutip, mau menjual tenaga kerjanya, untuk bahkan dibayar dengan apa adanya, hanya untuk subsisten. Nah, jawabannya itu tadi, kalau bagi Marx, karena buruh ini dibebaskan dalam dua hal. Ya. Pertama, dibebaskan dari sarana produksi. Jadi dia akhirnya nggak punya alat kerja, alat produksi, sehingga satu-satunya cara yaitu yang menjual tenaganya agar untuk bisa bertahan hidup. Artinya dibebaskan dari kepemilikan sarana produksi, dan kedua adalah dibebaskan untuk memilih mau dieksploitasi oleh kapitalis yang mana. Artinya real tidak ada paksaan di situ. Nah, artinya pada konteks itu kalau kita baca teknofeudalisme ya untuk memahami bentuk perkembangan atau mutasi kapitalisme sekarang di mana banyak tuan yang mereka sebut tuan tanah digital yang super kaya itu tadi. Itu kan relasi paksaan kan tidak ada. Yang ada kan pure ekonomi kan. Orang kemudian saya mau posting di Instagram, mau posting di Facebook, kemudian disasar oleh iklan tertentu, tertarget yang dibayarkan oleh pengiklan. Itu kan saya secara sukarela sebenarnya. Atau kemudian ketika saya menyewa hosting misalnya, atau kemudian saya menggunakan berbagai macam hal lah, itu kan nggak ada semacam todongan senjata ke saya, atau kemudian diancam preman atau militer dan lain sebagainya. Nah itu yang tidak dilihat, sehingga kemudian mereka secara historis nggak mampu membedakan dua bentuk sistem ekonomi yang jelas-jelas berbeda. Karena yang mereka kira sebagai tuan tanah digital atau sebagai teknofeudalisme itu sebenarnya adalah kapitalisme yang monopolistik kan. Artinya kekayaan yang terkonsentrasi pada segelintir orang yang super kaya.